Kasus dana investasi macet lagi-lagi terjadi. Kali ini giliran PT Dana Syariah Indonesia gagal bayar terhadap para lender. Nilai kerugian masyarakat mencapai 2,4 triliun rupiah dari sedikitnya 15.000 nasabah yang menjadi korban. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia atau PT DSI akhir Januari lalu. Penggeledahan ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menemukan indikasi fraud atau penyimpangan senilai 2,4 triliun rupiah. Melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor pusat PT DSI, di mana dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan pada sore hari ini oleh tim penyidik Ditpideksus Bareskrim Polri, ini terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, ya, terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan membuat pencatatan palsu, gitu ya, pencatatan laporan palsu dalam pembukuan dan atau pembukuan laporan keuangan PT DSI, termasuk dalamnya juga ada tindak pidana pencucian uang. Diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana investasi ini, 4 orang direksi PT DSI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aset-aset para tersangka dan PT DSI juga telah disita oleh penyidik. Aset sitaan tersebar di beberapa lokasi, mulai dari Jakarta, Bekasi, Bandung, hingga Deli Serdang di Sumatera Utara. Nilainya ditaksir 300 miliar rupiah. Para korban yang realitas temui mengaku tidak pernah menduga sama sekali dana investasinya bakal macet. Namun gelagat gagal bayar sebenarnya sudah mulai muncul sejak Mei setahun silam. Di bulan Mei 2024 itu yang tadinya mengambil imbal hasil ataupun pokoknya itu bisa setiap saat, ini mulai dipospon 1 minggu, kemudian juga imbal hasilnya mulai agak seret. Kemudian puncaknya nih, di Oktober 2025 itu mandek total. Yang tadinya Mei 2025 itu kan mulai seret ya, 2020 total. Sehingga teman-teman itu ya agak panik, tidak menyiapkan diri akan terjadi seperti ini. Kemudian pada saat kami melapor bulan Oktober itu baru bergerak cepat. Melapor ke Bareskrim, melakukan audit khusus, pemeriksaan khusus di bulan Oktober itu. Tetapi kondisinya sudah parah. Sudah sulit untuk diselamatkan. Karena apa? DSI sudah menutup operasionalnya di kantor. PT DSI menawarkan platform layanan jasa keuangan digital yang berjuluk Dana Syariah ID. Platform ini mempertemukan lender atau pemberi dana dengan borrower atau peminjam dana secara langsung. DSI mengklaim sejak berdiri tahun 2017 hingga kini telah menyalurkan dana 3,87 triliun rupiah kepada 1.440 borrower. Pembiayaan dikhususkan proyek properti. Namun, belakangan diketahui prakteknya syarat aksi tipu-tipu. Penyidik Bareskrim Polri menyebut, sejak tahun 2018, DSI sudah melakukan duplikasi data proyek. Demi mengeruk pendanaan dari masyarakat, DSI menawarkan proyek fiktif. Jadi dari hasil penyidikan kami, pemeriksaan para saksi-saksi yang mencapai 90 orang kami periksa,
dan para karyawan-karyawan juga kami periksa. Memang awal sejak pendaftaran di tahun 2017, kemudian mulai beroperasi sekitar 2018 gitu. Itu memang terjadi duplikasi atau proyek fiktif. Temuan ini dikuatkan dari berbagai saksi yang kami periksa, para borrower dan sebagainya. Ada yang satu proyek itu ditayangkan sampai 100 kali gitu ya. Sehingga proyek sudah selesai ditayangkan terus untuk menarik para lender melakukan pendanaan. Karena kan DSI ini adalah sebuah platform pendanaan syariah gitu ya, menggunakan P2P atau peer-to-peer lending dengan bagi hasil 23%. Itu besar sekali 23% itu gitu. Bahkan menurut kami tidak masuk akal juga gitu. Alih-alih disalurkan kepada borrower, sebagian dana masyarakat yang terkumpul justru masuk ke kantong direksi dan perusahaan terafiliasi. Itu sebabnya para tersangka juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi dana para lender ini akhirnya adalah kepada pihak-pihak terafiliasi dari PT DSI. Ya itulah orang-orang itulah kemudian masuk ke ada PT-PT lainnya yang bukan untuk peruntukannya. Gitu. Misalnya ditayangkan untuk pembangunan proyek perumahan atau apa di ini, tapi sebenarnya tidak untuk itu, tapi kepada pihak-pihak terafiliasi. Nah, itu yang kami lakukan tracing aset ya supaya bisa memulihkan kerugian dari para korban gitu. Kemungkinan tidak lama kami juga akan menetapkan tersangka korporasi. Jadi tidak hanya perorangan, tapi korporasi pun akan kami lakukan penetapan tersangka sehingga kami bisa melakukan lebih banyak tracing aset dari aliran dana PT DSI ini. PT DSI telah menggalang dana investasi triliunan rupiah dari masyarakat. Dengan iming-iming imbal hasil 18% per tahun, publik begitu mudah tergiur. Namun nasabah bukannya untung, ujung-ujungnya justru malah buntung. 1 hari, 2 hari, seminggu saya tunggu jawaban CS itu borrower macet. Gara-gara tergiur investasi halal, kini Rohayati hanya bisa gigit jari. Ibu 3 anak ini bergabung sebagai lender atau pemberi dana tahun 2021. Namun sejak Januari lalu, dana investasinya macet. Belum genap 1 tahun top up modal 600 juta rupiah, dananya tidak bisa ditarik. Padahal dana tersebut berasal dari uang pensiunan almarhum sang suami yang baru meninggal tahun lalu. Sebelum saya investasi pun saya tanyakan kepada CS. Karena kan yang kita komunikasi aktif itu CS ya. Saya tanyakan, saya mau investasi agak besar. Saya bilang, buat saya sangat besar. Apakah aman? Saya bilang, karena saya ceritakan bahwa ini adalah uang pensiun suami saya yang memang saya sudah Allah siapkan atau suami saya siapkan itu buat anak-anak saya untuk kehidupan saya sehari-hari gitu. Terus CS jawab meyakinkan, aman Bu, padahal itu bulan Juni. Bulan Juni saya tanyakan lagi, saya mau taruh lagi bagaimana. CS masih mengatakan, oke, nggak apa-apa Bu, Mas, aman gitu. Dan kemudian saya invest sejumlah 600 juta untuk saya taruh di Dana Syariah Indonesia. Padahal saya ketahui pada bulan Agustus nih saya mau ambil karena memang ada kebutuhan untuk beli laptop anak saya. Yang kebetulan yang kuliah, ada yang kuliah yang nomor 2 itu butuh laptop untuk penunjang tugas-tugasnya. Saya mau ambil lah ceritanya tuh, karena dana tersedia saya lumayan banyak untuk bisa ditarik. 1 hari, 2 hari, seminggu saya tunggu
jawaban CS itu borrower macet karena habis lebaran dan lain sebagainya. Udah, aku nggak usah mikirin masa depan aku aja. Selama 5 tahun bergabung DSI, Rohayati mengikuti pembiayaan beberapa proyek properti yang ditawarkan oleh PT DSI. Sebagai imbal hasil, ia sudah menikmati keuntungan investasi 51,8 juta rupiah. Namun apa daya, menginjak tahun ke-6, total investasinya 737,5 juta rupiah terkatung-katung nasibnya. Bertahun-tahun menyisihkan uang demi investasi masa depan, Rohayati merasa tertipu. Ini kenapa tadi saya minta pertanggungjawabannya itu kepada direkturnya ya Mas ya, karena saya akad di sini hanya dengan direktur. Jadi di sini terbaca bahwa si Taufik Al-Jufri SE ini selaku direktur yang berakad berdua dengan saya sebagai pemberi dana. Jadi hanya Taufik dan saya. Jadi Pak Jufri dan para ahli warisnya ini adalah akad saya dengan Anda. Jadi nominal yang ada di sini itu adalah hak kami. Hak kami karena kami titipkan kepada Pak Taufik untuk digunakan. Permasalahan beliau mencurangi kami itu adalah dosa beliau. Tetapi kami meminta hak kami karena ada akad. Cerita serupa juga dialami Wisnu Wardana. Dana investasinya di DSI sebesar 613 juta rupiah, belum jelas pengembaliannya. Sejak bergabung tahun 2019, Wisnu memutar investasinya dengan membiayai 6 hingga 7 proyek properti per bulan. Namun sejak Oktober 2025, dana imbal hasil tidak cair. Aset dana pun tidak bisa ditarik. Saya bikin tabulasinya gitu ya, proyek-proyek apa. Nah itu kan sampai dari awal saya investasi mendanai di akhir 2019 sampai di 2024 itu semua lancar tepat waktu pembayaran imbal hasilnya gitu. Nah mulai di 2025 ini suka biasanya jam 11, ini kok udah lewat. Nah, saya jadi sering nyerewetin nanya ke customer service-nya gitu. Kenapa? Harapannya Pak? Ya, kembalikanlah aset aset kami itu, kembalikan aset. Nah, itu kan uang pesangon kami. Kalau saya pensiunan udah jelas, saya udah cembungin ke situ untuk itu. Berinvestasi di PT DSI sebenarnya ibarat memilih kucing dalam karung. Namun anehnya, investor begitu gampang tergiur. Hanya bermodal beberapa foto dan video klip pendek yang dipajang, investor percaya diri menaruh dana. Yang menerima pendanaan itu kurang lebih sekitar lebih dari 50 perusahaan, di mana pengurusan segala macam adalah orang-orang DSI. Seperti inilah tampilan website PT Dana Syariah Indonesia. Platform ini melayani investasi sekaligus pembiayaan secara digital tanpa melalui perantara bank. Aplikasinya bisa diakses dari mana dan kapan saja. Platform ini menawarkan pendanaan proyek properti dengan imbal hasil yang cukup menggiurkan. Margin yang dijanjikan mencapai 18% per tahun yang dibagikan per bulan. Yang menarik, layaknya berbelanja online, para pemberi dana bisa memilih langsung di etalase proyek-proyek yang ingin dibiayai. Di laman ini juga langsung disematkan simulasi imbal hasil pendanaan. Hanya dengan sekali klik, lender langsung bertransaksi.
Berbekal informasi dari web PT DSI, Realitas mengecek proyek properti yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Sebentar lagi kita akan masuk pintu gerbang lokasi properti ini. Kita bisa melihat seperti apa lokasi propertinya di depan dengan nama Bela Negara Tugu Regensi. Properti yang berada di Kompleks Bela Negara Tugu Regency ini digarap oleh PT Restu Guna Usaha. Properti ini masuk penawaran paket pembiayaan pada tahun 2025. Namun faktanya perumahan ini dibangun oleh developer pada tahun 2021. Di aplikasi DSI, proyek garapan PT RGU ini disebut sebagai perumahan komersil yang sedang proses pembangunan. Namun faktanya di lapangan, kompleks perumahan berisi 53 unit ini ternyata rumah subsidi. Sebagian besar unitnya juga sudah dihuni. Realitas menghubungi PT RGU untuk meminta konfirmasi. Semula PT RGU menjanjikan bersedia diwawancara pekan lalu. Namun hingga episode ini ditayangkan, mereka belum bisa dihubungi lagi. Dari dokumen yang diberikan kepada Realitas, diketahui RGU mengikat perjanjian pembiayaan pada 9 Maret tahun 2022 dengan nilai pinjaman 350 juta rupiah dikenakan margin sebesar 25%. Dalam tempo 1 tahun, RGU harus membayar kembali senilai 437,5 juta rupiah kepada DSI. Sebagai agunan, PT RGU juga menyerahkan 10 sertifikat hak guna bangunan. Realitas menelusuri pendanaan proyek properti yang terdapat di aplikasi Dana Syariah Indonesia. Lokasinya di Sukabumi, Jawa Barat. Seperti inilah unitnya. Dari website Dana Syariah Indonesia ini jelas berbeda gambarnya. Berdasarkan laporan dari para lender yang sudah kita temui, ternyata tidak ada laporan progres pembangunan dan juga soal lokasi tempat di mana proyek properti ini sedang dibangun, alamat pastinya. Nah, Realitas menelusuri dan melihat seperti inilah proyek properti yang sedang dibangun oleh PT Restu Guna Usaha. Di Sukabumi, Realitas juga menemui salah seorang lender yang dananya macet sebesar 2 miliar rupiah. Lender yang bergabung sejak tahun 2019 ini mengaku tergiur keuntungan yang cukup tinggi. Kini pensiunan ini mengaku syok lantaran kehilangan sumber penghasilan. Waktu saya masih di 2018 masih ada proyek yang 20% dalam satu tahun. Kemudian hingga kesini 18% yang paling besar. Tapi saya pernah menikmati itu 20% imbal hasil tanpa pajak. Tanpa pajak waktu itu ya, karena pemotongan pajak secara langsung dari DSI ini baru diberlakukan beberapa tahun ke belakang. Jadi ketika investasi saya di sana sudah bisa menutupi biaya hidup saya, itu saya cukup tenang. Namun dengan adanya kejadian ini, imbal hasil berhenti, saya pun terkatung-katung harus mencari nafkah dari karena sudah tidak bekerja gitu. PPATK telah menelusuri aliran dana DSI sejak 2021 hingga saat ini. PPATK mengungkap komplotan DSI justru telah mengalirkan dan menggelapkan dana investasi masyarakat ke 50 entitas usaha bentukan DSI sendiri. Jadi memang kami temukan dana-dana tersebut lari ke para pihak afiliasi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan afiliasi yang mendapatkan dana dari para lender DSI. Itu satu.
Lalu yang kedua juga memang digunakan usaha-usaha itu memang ada. Untuk pembiayaan properti itu memang ada. Cuma masalahnya itu sebagian kecil saja dari semua dana yang berhasil dihimpun. Dia membentuk perusahaan yang menerima pendanaan itu kurang lebih sekitar lebih dari 50 perusahaan gitu. Dia bentuk di mana pengurusan segala macam adalah orang-orang DSI gitu. Nah, ini memang ada usaha-usahanya, tapi yang bergerak di properti itu sangat sedikit gitu kan. Nah, selain itu juga kami temukan pengembalian dana ke nasabah ini karena rate-nya tinggi, jadi dana yang masuk sebagian digunakan untuk membayar katakanlah imbal hasil dari DSI ini. Sehingga itu sebagian untuk mengcover nasabah-nasabah yang lebih lama masuk ke DSI. Jadi lama-lama ini kan akan terjadi suatu defisit gitu kan ya. Itu intinya adalah permasalahannya seperti itu. Belum lagi ditambah pembiayaan-pembiayaan ke afiliasi-afiliasi ini yang gagal. Artinya bisnisnya gagal dan segala macam. Pak, kalau dari PPATK, TPPU-nya di mana sih Pak? Ya, kalau TPPU-nya menyamarkan hasil tindak pidana ya. Artinya di sini ada hasil tindak pidana dari penipuan, lalu di sini dilarikan perusahaan-perusahaan afiliasi di mana dia di situ masih kontrol di situ. Nah, ini sudah lalu digabung dengan kegiatan legal dan ilegal, ini sudah ciri khas dari TPPU di mana modusnya adalah commingling gitu kan ya. Jadi unsur menyamarkan menyembunyikannya itu sudah kami sudah dilakukan di sini. Total dana yang telah dihimpun DSI sejak tahun 2021 hingga 2025 mencapai 7,4 triliun rupiah. Gara-gara syahwat para tersangka memenuhi pundi-pundi sendiri dan pihak afiliasi, dana investasi pun diakal-akali. Masyarakat tergiur iming-iming janji imbal hasil tinggi, padahal aslinya praktek Ponzi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.